Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membawakan materi webinar tentang pengenalan fitur sketching untuk pemula. Baik, kita mulai aja ya teman-teman. Jadi judulnya yaitu pengenalan fitur sketching untuk pemula. Jadi dalam SolidWorks ya, sebelum kita memulai suatu pemrograman aplikasi atau pembuat 3D, yang paling penting itu kita harus membuat sketch dulu. Karena sketch adalah hal yang paling utama sebelum kalian membuat 3D dalam aplikasi SolidWorks. Jadi kita harus tahu apa sih itu sketch. Jadi sketch atau sketsa itu secara umum adalah gambaran kasar atau gambaran awal. Jadi sedangkan pada aplikasi SolidWorks itu sendiri, sketch berarti bentuk dasar 2D yang nantinya akan kita ubah menjadi objek 3D. Seperti yang teman-teman lihat di bawah, sini ada dua gambar ya, ada sketch dan ada objek 3D. Dan yang akan kita pelajari fitur-fiturnya pada hari ini yaitu yang ini ya teman-teman, sketch. Jadi kita akan belajar tentang fitur-fitur yang ini. Jadi sebelum bekerja pada SolidWorks kita harus memperhatikan beberapa fitur. Yang pertama ada plane ya. Jadi plane adalah bidang datar yang bisa kita gunakan sebagai tempat pembuatan sketch dan sebagai referensi untuk menjalankan fitur-fitur tertentu secara default. Jadi menjalankan fitur-fitur tertentu. Jadi secara default SolidWorks itu sudah menyediakan 3 plane dasar teman-teman. Ada front plane, ada top plane, dan ada right plane. Tapi pada kondisi tertentu kita bisa membuat plane custom seperti plane miring atau plane yang paralel dengan plane yang lainnya dan sebagainya. Jadi top plane itu sendiri itu berfungsi untuk membuat sketch dari pandangan atas. Jadi misalnya kalian ingin membuat sketch dari pandangan atas, kalian bisa menggunakan top plane. Kemudian ada yang namanya front plane, jadi berfungsi untuk membuat sketch dari pandangan depan. Dan right plane itu berfungsi untuk membuat sketch dari pandangan samping. Kalau saya sendiri biasanya saya membuat sketch itu berdasarkan kebutuhannya teman-teman. Jika saya membuat sketch untuk jika saya membuat sketch dari atas, dari sisi atas sebuah 3D, jadi saya akan mengambil top plane. Tapi jika saya membuat sketch sebuah benda dari samping yang saya ambil dari samping, maka saya ambil right plane teman-teman. Tapi biasanya saya sering menggunakan front plane dan top plane. Kalau right plane saya masih jarang menggunakannya, masih belum terbiasa. Yang kedua ada properties teman-teman. Jadi saat menggunakan sebuah fitur dalam SolidWorks seperti line, rectangle, atau bahkan extrude dan cut, maka tabel properties akan terlihat di bagian kiri worksheet. Nah, jadi tabel properties itu seperti ini ya teman-teman. Seperti misalnya kalian sudah mengklik dan kalian sebuah garis di sini dan di sini ada tabel di sebelah kiri. Jadi tabel ini dapat digunakan untuk menentukan hubungan antar fitur, panjang, sudut, posisi, dan berbagai keterangan lain mengenai fitur yang dipilih. Jadi gambar di samping ini menunjukkan penggunaan fitur lain ya teman-teman. Jadi pada bagian kiri worksheet ini terdapat beberapa properties dari line yang dapat diubah dengan menggunakan angka yang ada pada tabel properties. Jadi contohnya ini ada add relation di sini. Jadi misalnya kalian ingin membuat garis ini secara vertikal, kalian sisa klik garisnya, kemudian klik vertikal dan otomatis akan secara vertikal sendiri teman-teman. Nah, seperti itu. Baik, lanjut. Ada juga yang namanya origin. Jadi origin ini merupakan titik pusat koordinat dalam SolidWorks. Jadi ketika membuat sketsa, sebaiknya titik pertama ini dibuat tepat pada titik origin ini. Kenapa? Hal ini akan membuat kita lebih mudah untuk memfull define sketsa tersebut. Jadi berikut gambarnya, kalian bisa lihat di bawah. Origin itu gambarnya seperti ini. Jadi usahakan kalian membuat titik pertama itu pas di titik origin ini teman-teman. Seperti itu.
Jadi sketsa yang kita buat itu dapat menjadi 3 jenis, ada namanya underdefined, ada overdefined, dan ada fully defined. Yang pertama itu sketsa berjenis underdefined. Jadi bermakna bahwa sketsa ini yang kita buat itu belum terdefinisi secara jelas terhadap suatu titik acuan. Dan biasanya sketsa tersebut belum dijelaskan mengenai panjang garisnya atau tidak dilakukan dari titik pusat atau origin, sehingga sketsa tersebut masih belum terdefinisi. Jadi tanda sketsa itu bersifat underdefined ialah warna sketsa itu berwarna biru ya teman-teman. Jadi mohon maaf di sini bukan berwarna hijau ya, ini harusnya berwarna biru. Nah, biasanya juga kalau misalnya ada garis yang berwarna biru, itu kan tandanya underdefined atau garisnya itu masih bisa digerakkan dan belum sesuai dengan tempatnya, teman-teman. Itu untuk underdefined. Dan juga ada yang namanya fully defined. Jadi sketsa yang berjenis fully defined ini merupakan sketsa yang telah terdefinisi secara jelas terhadap suatu acuan. Nah, bedanya yang tadi itu belum terdefinisi teman-teman. Jadi belum pasti apakah garisnya itu sudah benar atau posisinya itu sudah benar atau ukurannya sudah benar. Jadi untuk yang fully defined ini yaitu sketsa berjenis ini merupakan sketsa yang titik awalnya sesuai dengan origin. Jadi tanda sketsa yang telah fully defined ialah warna sketsa tersebut berubah menjadi warna hitam. Yang kalian lihat di sini kan. Di sini kan bukan berwarna hitam ya. Jadi artinya belum terdefinisi, ukurannya belum pasti, tempatnya belum pasti. Nah, setelah seperti ini udah pasti teman-teman. Jadi panjangnya itu 50,22 mm, terus kemiringannya itu 29,87. Itu sudah jelas dan sudah terdefinisi. Jadi hal ini dilakukan itu dengan pemberian dimensi secara horizontal dan vertikal terhadap titik pusat, sehingga sketsa yang semula bersifat underdefined jadi dapat berubah menjadi fully defined. Jadi sketsa yang awalnya underdefined ketika kita memberikan sebuah ukuran akan langsung otomatis berubah menjadi fully defined, teman-teman. Yang terakhir ada yang namanya overdefined. Jadi merupakan sketsa yang dilakukan dengan perdefinisian yang berlebihan. Hal ini biasanya diakibatkan oleh pemberian dimensi sketsa yang dilakukan secara berulang atau redundan. Jadi tanda sketsa yang berjenis overdefined ialah bahwa garis dimensi yang diberikan berwarna kuning atau merah. Nah, kalian bisa lihat di bawah. Ini tandanya bahwa di sketsa ini diberikan dimensi secara yang berulang. Nah, hal ini jelas menimbulkan masalah teman-teman dalam pembuatan sketsa. Jadi dalam sketsa tersebut, pendefinisian sketsa secara horizontal dilakukan secara berulang. Nah, oleh karena itu, jadi solusinya itu dengan menghapus salah satu pemberian dimensi sehingga sketsa menjadi fully defined. Jadi kalian hapus salah satu pemberian dimensinya, mau yang di atas, yang di kanan atau yang bawah, karena ini dan ini kan sama ya. Jadi menurut saya salah satunya ini yang dihapus otomatis akan berubah ke ini teman-teman, fully defined. Kemudian selanjutnya ada yang namanya smart dimension. Jadi di fitur sketch itu ada namanya smart dimension teman-teman. Itu kalau kalian buka SolidWorks dan buka sketch itu ada smart dimension. Jadi smart dimension ini merupakan fitur yang berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai dimensi ukuran pada sketsa yang dibuat. Jadi contohnya ketika membuat sketsa sebuah garis dengan smart dimension dapat ditentukan panjang garis tersebut hingga besar sudut relatif garis tersebut terhadap garis lainnya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi smart dimension ini fungsinya untuk memberikan angka ukuran terhadap suatu sketsa. Ini ingin memberikan ini jari-jari lingkaran ini berapa, jarak dari sisi kiri dan sisi kanan ini berapa, itu menggunakan smart dimension. Kemudian masuk ke sketchnya. Jadi dalam sketch ini dibagi atas dua, ada namanya sketch entities dan ada namanya sketch tool. Jadi sketch entities ini adalah perintah-perintah yang kita gunakan untuk kebutuhan pembuatan sketch seperti perintah line, polygon, circle, dan sebagainya.
Sedangkan untuk sketch tool itu adalah alat-alat yang kita butuhkan untuk modifikasi sketch seperti trim, extend, mirror, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di bawah, jadi sketch entities yang ini teman-teman. Nah, sedangkan sketch tool yang sebelah kanan ini. Trim entities, convert, offset, mirror, linear sketch pattern, dan ada move entities. Pertama kita masuk ke line dulu teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi line ini adalah fitur yang digunakan untuk membuat sebuah garis lurus pada worksheet. Jadi line itu dibagi atas 3 teman-teman. Pertama ada line. Jadi kalau line ini berfungsi untuk membuat sebuah garis lurus, sama ya. Karena memang namanya itu adalah line, untuk membuat garis lurus. Dan yang kedua ada yang namanya center line teman-teman. Kalian bisa lihat. Jadi center line ini dapat digunakan sebagai garis bantu, titik referensi, dan garis tengah pada bidang sketch. Jadi dengan garis center line ini tidak akan dikenalnya saat akan membuat model 3D nanti. Jadi ini hanya untuk garis bantu teman-teman, bukan untuk garis utama seperti line ini. Jadi dengan adanya center line sebagai garis bantu, contohnya ingin membuat sebuah 3D antara sisi kiri dan sisi kanannya itu sudah benar atau tidak, nah kita bisa menggunakan garis bantu teman-teman. Kemudian ada yang namanya midpoint line. Nah midpoint line ini dimana konstruksi garis akan terbagi 2 sama dari titik pusatnya. Apa maksudnya? Jadi midpoint line ini kita membuat garis itu titiknya diambil dari tengah teman-teman. Jadi pada saat kalian klik midpoint line, kemudian kalian membuat garis ke kanan, contohnya ke kanan, kalian tarik ke kanan itu 2 mm, otomatis ke kiri juga itu akan ketarik sendiri teman-teman, 2 mm. Jadi tidak perlu membuat garis yang contohnya kalian ingin membuat garis panjang 4 mm. Jadi kalian hanya tarik 2 mm ke kanan, karena otomatis ketarik dengan sendirinya ke kiri sepanjang 2 mm. Beda dengan halnya dengan line. Jadi kalau line ini kalau kita tarik ke kanan itu hanya ke kanan. Garisnya akan mengikuti arah kursor ke kanan. Sedangkan untuk midpoint line itu garisnya akan mengikuti arah kursor ke kanan sekaligus mengikuti ke kiri teman-teman. Sesuai dengan panjang yang kita tentukan. Nah itu untuk line. Kemudian ada yang namanya juga rectangle teman-teman. Nah jadi rectangle merupakan fitur yang digunakan untuk membuat sebuah persegi 4 pada SolidWorks. Jadi segi 4 di sini bukan berarti hanya persegi ya teman-teman. Kita juga dapat menggunakan untuk membuat persegi panjang. Nah rectangle ini dibagi atas 5. Ada yang namanya corner rectangle. Jadi untuk corner rectangle ini itu sama, bisa membuat 4, tapi bedanya dia kita membuat segi 4 itu langsung dari titik pusatnya seperti itu. Kalau untuk center rectangle kita membuat sebuah kotak itu dari centernya, dari tengahnya. Jadi otomatis di tengahnya akan ada garis bantu untuk pembuatan persegi 4. Untuk 3 point corner rectangle itu pembuatan segi 4 dari 3 titik teman-teman. Jadi pertama kita tarik garis lurus, kemudian buat tingginya berapa itu untuk 3 point corner rectangle. Dan untuk 3 point center rectangle itu sama, hanya bedanya itu dibuat dari center kotaknya teman-teman. Dan terakhir ada namanya parallelogram. Jadi ini untuk membuat bentuk jajar genjang ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi tidak selamanya kita bisa membuat kotak hanya kotak atau persegi 4, kita juga bisa membuat jajar genjang menggunakan fitur parallelogram. Jadi ini ada 5 fitur untuk pembuatan persegi 4, tapi dan kalau ingin jelasnya teman-teman bisa langsung buka aplikasi SolidWorks ya. Bisa langsung sekalian saya jelasin, sekalian teman-teman langsung praktekkan sendiri di
tempat teman-teman. Jadi kalian bisa praktekkan lainnya seperti apa, kemudian rectangle itu bagaimana caranya pembuatannya di masing-masing ya. Lalu lanjut ada yang namanya circle ya. Jadi circle ini digunakan untuk membuat lingkaran pada worksheet teman-teman. Jadi untuk menggunakan fitur ini pertama-tama kita harus menentukan titik pusatnya lingkaran itu dulu. Lalu tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Dalam pembuatan dimensi lingkaran, pemberian dimensi ini dapat berupa jari-jari atau diameter. Apabila jari-jari, maka tandanya itu huruf R besar, sedangkan diameter ialah lingkaran dengan garis tengah yang dicoret. Nah, untuk circle sendiri ini di bagian atas dua, ada circle dengan cara pembuatan lingkaran dari titik pusat dan hanya 2 kali gerakan teman-teman. Seperti kalian lihat di sini ada 2 kali titik putih. Tadi kalian klik dulu pusatnya, kemudian tarik kemana saja sesuai dengan ukuran lingkaran yang kalian inginkan. Kemudian ada namanya perimeter circle, mana pembuatan lingkaran ini dari 3 titik. Pertama kalian tentukan dulu pusatnya di mana, kemudian kalian tarik ingin besar jari-jarinya berapa, kemudian tarik lagi untuk menutup lingkarannya. Gitu. Menurut saya sama aja sih teman-teman. Mau kalian buat circle atau perimeter circle itu sama aja. Karena ujung-ujungnya kalian akan memberikan smart dimension dari lingkaran ini. Jadi ketika kalian membuat lingkaran, kemudian klik smart dimension untuk menentukan ukurannya itu mau berapa. Jadi kita tidak ngasal membuat sketch ya teman-teman. Ada ukurannya tersendiri masing-masing sesuai dengan apa yang ingin kalian buat. Kemudian selanjutnya ada yang namanya strike slot. Jadi gambar slot pada SolidWorks itu dapat dibuat menggunakan fitur slot yang terdiri dari 4 jenis. Nah, jadi slot itu seperti ini ya teman-teman. Pertama ada namanya strike slot. Jadi strike slot ini penarikan garisnya itu berasal dari sini ya teman-teman. Kalian klik, kemudian kalian tarik ke kanan, klik lagi, kemudian tarik ke atas untuk memberikan ukuran terhadap slotnya itu sendiri. Kemudian ada namanya center strike slot. Nah, kalau center strike slot ini sama seperti line tadi, midpoint line. Jadi pertama klik, kemudian tarik ke kanan, dan otomatis akan ketarik sendiri juga ke kiri teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu tarik lagi ke atas untuk pemberian ukuran di dalam ini ya teman-teman. Kemudian lanjut ada namanya 3-point arch slot. Nah, kalau 3-point arch slot ini biasanya digunakan untuk membuat slot yang melengkung teman-teman. Nah, ini kan datar ya, lurus. Nah, biasanya kita juga ingin ada waktu-waktu tertentu ingin membuat slot yang melengkung menggunakan 3-point arch slot ini. Sama halnya dengan center point arch slot ya teman-teman. Mana garisnya itu pertama kalian klik dulu, kalian mau sumbu dari lengkungannya itu mau di mana, kemudian tarik ke atas, kemudian tarik lagi ke kanan. Kalau mau lebih jelasnya, kalian langsung praktek ya teman-teman. Cara pembuatannya masing-masing ini bagaimana. Kalian bisa sambil buka SolidWorks, tidak apa-apa. Dan kalau ingin ada yang bertanya langsung, silahkan ya tentang circle dan strike slot ini. Kemudian membuat garis lengkung. Jadi di sketch ini ada juga fitur yang membuat garis lengkung teman-teman. Jadi yang pertama ada namanya tangent atau normal arch. Jadi tangent arch ini digunakan untuk membuat busur lingkaran. Fitur ini membutuhkan suatu titik akhir dari suatu segmen atau garis untuk digunakan sebagai titik awal busur. Setelah titik awal ditentukan, kemudian gerakan mau sesuai arah busur, lalu tentukan titik akhirnya. Busur yang berbentuk memiliki besar sudut dan jari-jari yang bergantung pada gerakan mouse, teman-teman.
Jadi dalam SolidWorks 2012 itu pembentukan Tangen Arch, Center Point Arch, dan 3-point Arch itu dapat dilakukan dengan mengklik pada bagian Properties. Nah, ini maksudnya teman-teman. Jadi Tangen Arch ini membuat busur lingkaran. Jadi harus ada garis ya teman-teman. Di awalnya sudah harus ada garis, dan caranya itu seperti ini. Kalian bisa lihat, pertama klik ujung garisnya, kemudian buat lengkungannya teman-teman. Kemudian ada yang namanya Center Point Arch. Nah, Center Point Arch ini digunakan untuk membuat busur lingkaran. Jadi lingkaran pertama yang dilakukan adalah dengan menentukan titik pusat lingkaran. Jadi pertama-tama tentukan titik pusatnya. Jadi yang ini ya teman-teman. Yang pertama ini. Jadi yang pertama kan tentukan titik pusatnya, nomor 1 ini. Bukan. Setelah itu tarik garis panjang yang kita inginkan. Tarik. Setelah kalian tentukan titik pusatnya di sini, kemudian tarik ke atas sesuai dengan jari-jari yang kalian inginkan. Kemudian garis tersebut merupakan jari-jari dari busur yang akan kita buat. Dan langkah terakhir adalah dengan menentukan besar sudut busur yang akan kita buat. Nah, setelah itu kalian klik lagi dan buatlah setengah lingkarannya secara gerakan kursor kalian secara melingkar untuk membuat lingkarannya, teman-teman. Jadi kalian bisa atur mau lingkaran satu lingkaran full atau hanya setengah lingkaran sampai sini. Itu terserah untuk menggunakan Center Point Arch. Dan terakhir ada 3-point Arch. Yang ini ya teman-teman. Jadi fitur ini juga digunakan untuk membuat sebuah busur lingkaran. Dengan fitur ini, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik awal dan akhir busur tersebut. Pertama, tentukan titik awal dan akhirnya dulu. Contohnya di sini, dan tarik ke sini. Setelah itu kita harus menentukan titik ketiga yang menjadi titik penentu besar sudut dan jari-jari busur yang kita buat. Setelah kalian tarik ke sini, kemudian tarik lagi ke bawah untuk menentukan berapa jari-jari yang ingin kalian inginkan, teman-teman. Seperti itu. Jadi ketiga ini sama saja ya, sama-sama ingin membuat busur lingkaran atau jari-jari lingkaran. Ini terserah kalian ingin menggunakan fitur yang mana, semuanya sama saja. Kemudian ada juga yang namanya poligon, teman-teman. Jadi poligon adalah bentuk geometri dengan sisi banyak. Jadi pada software SolidWorks, jumlah sisi poligon yang dapat dibuat bervariasi dari 3 sampai 40 sisi. Jadi dimensi poligon ini dapat diatur dengan mengatur diameter lingkaran pembentuk poligon. Jadi untuk menggambar poligon itu, pertama aktifkan polygon tool pada menu. Pertama di tool di atas itu klik sketch dan klik yang berbentuk poligon seperti ini. Maka akan tampil sebuah gambar pada halaman berikutnya seperti ini. Akan tampil properties poligon. Kalian sisa klik mau buat poligon dengan sisi yang berapa. Nah, di sini ada keterangannya masing-masing, teman-teman. Di sini yang pertama ini adalah jumlah sisi. Kemudian ini lingkaran di dalam, lingkaran di luar, ada koordinat pusat sumbu, ada diameter, dan ada sudutnya. Nah, jika sisinya ingin kalian buat 6 atau 7, kalian bisa klik di sini. Jadi sisi dari poligon ini akan bertambah sesuai dengan jumlah yang ingin kalian inginkan, teman-teman. Gitu. Untuk membuat poligon. Kemudian ada juga namanya spline. Jadi spline ini adalah fitur yang digunakan untuk membentuk garis-garis lengkung, teman-teman. Jadi untuk menggunakan fitur ini, pertama kita harus menentukan 2 titik dulu. Setelah titik-titik itu terbentuk, kita dapat membuat titik ketiga yang akan berpengaruh terhadap bentuk garis di antara 2 titik pertama tadi. Nah, ini contohnya. Pertama buat titik pertama, kemudian buat titik kedua, dan buat titik ketiga. Dan kalian bebas untuk menentukan lengkungannya itu seperti apa.
Dilanjut, ada juga yang namanya elips, teman-teman. Jadi elips ini itu menggambarkan bidang bulat lonjong atau elips. Kita bisa menggunakan fitur-fiturnya. Yang pertama ada yang namanya elips. Ini fitur yang pertama. Jadi elips ini digunakan untuk membuat bidang lonjong. Jadi di mana titik pusatnya itu dari tengah. Langsung tarik aja ke atas atau ke bawah, otomatis akan membentuk bidang bulat lonjong. Kemudian ada namanya partial ellipse. Mana partial ellipse ini kalian ingin membuat bidang lonjong tapi kalian ini sisinya itu tidak nyambung atau ada bagian sisi yang terputus, teman-teman, seperti ini. Nah, kalian bisa menggunakan partial ellipse. Kemudian ada yang namanya juga parabola. Nah, ingin membuat bidang bulat lonjong itu bentuknya seperti ini. Nah, kalian bisa menggunakan fitur parabola. Dan yang terakhir ada konik, teman-teman. Konik itu bentuknya seperti ini. Beda dengan parabola ya. Kalau parabola kan ke atas. Dan kalau konik ke bawah. Ini untuk membuat elips ya. Jadi mungkin teman-teman semua bisa buka SolidWorks langsung ya untuk belajar. Jadi ini untuk pemula ya. Mungkin kalian bisa belajar dari awal cara membuat sketch itu seperti apa. Jadi sebelum membuat sketch kalian harus paham dulu fitur-fiturnya masing-masing. Jadi jangan sampai kalian langsung membuat sketch tapi kalian tidak paham ini fiturnya harus diapakan dan ini fiturnya ini fungsinya apa dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, ada yang namanya fillet, teman-teman. Di sketch itu bentuknya itu akan seperti ini. Itu namanya fillet. Jadi fillet merupakan tool dalam SolidWorks yang digunakan untuk membuat lakukan di sudut sketsa. Nah, seperti ini. Jadi sketsa awal ini kan segi 4 ya. Nah, kalian ingin membuat lakukan di sudut dari segi 4 itu. Nah, kalian bisa menggunakan fillet, teman-teman. Jadi setelah menggunakan fillet, kalian klik aja fitur fillet, kemudian klik masing-masing ujungnya dan berikan angkanya berapa. Lakukannya itu mau R10 kah, R12, terserah kebutuhan kalian, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang namanya chamfer. Nah, chamfer ini itu ada di dalam fillet. Jadi bentar saya perlihatkan. Nah, di sini kan ada titik panah ke bawah ya, teman-teman. Nah, jika kalian klik, di dalam itu ada dua macam. Jadi ada fillet dan ada chamfer. Nah, untuk fillet tadi itu digunakan untuk membuat lakukan, sedangkan chamfer itu digunakan untuk membuat suatu sisi tambahan di bagian sudut suatu sketsa. Seperti ini. Kalau ingin membuat sisi tambahan di sudut masing-masing sudut sketsa, kalian bisa menggunakan chamfer. Jadi bedanya untuk fillet itu hanya membuat lakukan dan tidak membuat sisi baru, sedangkan chamfer ini membuat sisi tambahan di bagian sudutnya. Jadi tiap ada sudut itu kita bisa menggunakan chamfer atau fillet, teman-teman. Jadi di sudut ini kita masih bisa menggunakan chamfer. Itu juga masih bisa menggunakan fillet. Di bagian sudut manapun sketsanya itu chamfer dan fillet bisa digunakan dan aktif di bagian sudut-sudut suatu sisi, teman-teman. Kemudian lanjut ada yang namanya teks dan titik referensi. Nah, jadi teks ini itu jika kalian ingin membuat teks pada SolidWorks dapat menggunakan fitur teks, di mana dapat ditulis di permukaan, kurva, tepi garis, dan entitas lainnya. Saya perlihatkan ya. Nah, kalian bisa lihat ini. Jadi ini fungsinya itu untuk memberikan teks dalam sketsa, teman-teman. Jadi kalian sisa klik saja dan otomatis akan
keluar, kalian ingin menulis apa di teks tersebut. Kemudian ada juga yang namanya titik referensi. Nah, titik referensi ini berada di bawah teks berbentuk kotak seperti ini. Jadi untuk membuat titik referensi pada SolidWorks dapat menggunakan fitur point. Ini namanya fitur point-nya, teman-teman. Titik ini dapat membantu saat sedang membuat bidang konstruksi sketch. Contohnya, ini. Kalian ingin membuat suatu garis seperti ini. Nah, kalian ingin melihat jarak dari sini ke sini itu berapa. Kalian bisa menggunakan fitur point, teman-teman. Kalian bisa memberikan di sini fitur point, titik referensi, dan di sini titik referensi. Ini. Dan kalian bisa mengetahui jaraknya itu berapa, teman-teman, dengan menggunakan titik referensi ini. Jadi biasanya fungsinya ini sebagai titik dalam sebuah garis untuk mengetahui, biasanya macam-macam ya fungsinya. Kadang untuk mengetahui jarak, misalnya jarak sisi lingkaran dengan sisi sebuah kotak. Kita kan tidak bisa mengetahui jarak sisi lingkaran. Kita harus memberikan ukuran dari sumbunya. Sedangkan jika ingin mengetahui jarak sisinya itu harus menggunakan titik referensi. Ini beda-beda, teman-teman, fungsi dari titik referensi ini sesuai dengan kebutuhan yang ingin kalian buat. Lanjut, kita masuk ke Sketch Tools ya, teman-teman. Ini sudah masuk ke Sketch Tools. Jadi pertama ada yang namanya Mirror Entities. Jadi Mirror Entities ini merupakan tools dalam SolidWorks yang digunakan untuk membuat copy dari suatu sketsa. Proses ini dibutuhkan suatu centerline yang berfungsi sebagai cermin yang akan mengcopy sketsa kita ke sisi lain centerline. Nah, ini contoh penggunaan centerline ya, teman-teman, yang ada di fitur line. Jadi contohnya itu pertama fungsinya kita bisa menggunakan untuk sebagai cermin yang akan mengcopy sketsa ke sisi lain centerline. Nah, jadi untuk mirror entity kemudian seperti ini. Setelah kalian klik, caranya bagaimana ingin membuat mirror. Jadi pertama, jika ini adalah sketsa kalian, jadi pertama buat centerline di bagian tengah, teman-teman. Seperti ini. Buat centerline. Setelah itu akan ada properties seperti ini. Sini yang pertama ada entities to mirror. Jadi entities to mirror ini merupakan sketsa yang ingin kita mirror. Jadi yang bagian sini itu yang ingin kita mirror otomatis yang ini ya, teman-teman. Jadi klik semua sisinya ini. Ini untuk di entities to mirror. Dan mirror about itu acuan yang digunakan untuk memirrorkan sketsa. Jadi mirror about ini adalah ini, teman-teman. Kalian ingin mengcopy atau memirrorkan sketch itu, acuannya mau dari mana, dan otomatis akan termirror seperti ini, teman-teman, di sebelah kanan dari centerline. Juga bisa digunakan untuk di bawah, teman-teman, bukan hanya di samping. Dan kalian caranya sama, kalian buat centerline di bawah, kemudian klik ini untuk di entities to mirror, dan klik di mirror about, klik centerline ini yang di bawah, otomatis akan tercopy ke bawah untuk mirror entities. Kemudian ada juga yang namanya trim entities. Jadi trim entities ini merupakan tools dalam SolidWorks yang digunakan untuk menghilangkan garis yang tidak dibutuhkan hingga batas persinggungannya dengan garis lain. Jadi trim entities ini untuk memotong atau menghilangkan garis yang tidak dibutuhkan. Contoh, ini kan garisnya berlebihan ya, teman-teman. Kalian ingin agar rapi, ya menggunakan trim entities. Kalau pertama kalian klik trim entities dan klik sisi-sisi yang ingin kalian hilangkan. Kalian tidak perlu khawatir akan hilang semua seperti ini karena di sini sudah ada titik pertemuannya. Nah, di sini tidak akan bagian sisi atas ini dan maksudnya garis atas ini dan garis di bawah ini tidak akan hilang bersama karena sudah dipisahkan dengan garis yang ini, teman-teman. Jadi kalian klik ini otomatis akan hilang dan klik juga ini.
dan akan seperti ini hasilnya nanti. Itu untuk trim entities ya teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya offset entities. Jadi offset entities ini merupakan fitur dalam SolidWorks yang digunakan untuk membuat lapisan, baik lapisan luar maupun lapisan dalam dari sketsa yang kita buat. Jadi offset ini untuk membuat lapisan suatu sketsa seperti yang kalian lihat ya, simbolnya atau fitur, lambang fiturnya. Jadi di mana kita bisa membuat lapisan sketsanya. Contoh sketsanya yang di dalam ini. Kalian ingin membuat dua sketsa seperti dengan bentuk dan ukuran seperti ini. Kalian bisa menggunakan offset entities teman-teman dengan membuat lapisan ini untuk lapisan luar ya. Seperti ini kalian hanya bisa tarik keluar dan akan otomatis membuat lapisan di luar. Nah, untuk di dalam nah seperti ini. Kalian bisa tarik ke dalam dan akan membuat lapisan di dalam. Ini untuk luar, ini untuk dalam teman-teman. Oke, lanjut. Ada namanya convert entities teman-teman. Jadi perintah convert entities ini berfungsi untuk mengkonversi sketch entities atau body edge menuju sketch yang sedang aktif. Jadi semua edge atau entities yang kita konversi akan diproyeksikan ke permukaan sketch yang sedang aktif sehingga semuanya menjadi datar. Contohnya seperti ini teman-teman, simpelnya. Jadi misal permukaan sisi ini ingin kalian secara langsung tanpa membuat sketsanya manual. Kalian hanya menggunakan convert entities. Jadi caranya klik convert entities, kemudian klik permukaan mana yang ingin kalian copy sketsanya. Setelah kalian klik, klik ke plane yang telah kalian tentukan dan otomatis akan seperti ini. Jadi permukaan sketsa 3D ini itu akan tercopy langsung jika menggunakan convert entities seperti ini. Dia akan otomatis nanti. Jadi permukaannya mau seperti bagaimanapun akan langsung tercopy seperti ini. Ini biasanya untuk memudahkan agar tidak perlu membuat sketsa baru lagi. Nah, jika ada yang ingin kita ubah, sisa kita ubah menggunakan Smart Dimension. Jadi tidak perlu buat dari awal lagi, buat lingkaran lagi, buat setengah lingkaran, buat line yang panjang seperti ini, yang bengkok, melengkung, dan sebagainya, nggak perlu. Kalian sisa mengcopy sketsa yang sudah ada, permukaan sketsa 3D yang sudah ada. Ini untuk yang sudah ada ya teman-teman. Kalau misalnya memang belum ada 3D-nya ya, kalian harus membuat dari awal. Sketsanya harus kalian buat dari awal. Dan kalau misalnya sudah ada, udah sisa pakai convert entities dan otomatis akan tercopy sendiri seperti ini. Itu convert entities. Selanjutnya ada linear pattern teman-teman. Jadi linear pattern ini merupakan tool dalam SolidWorks yang berfungsi untuk membuat pola linear suatu sketsa. Jadi misal kita ingin membuat 5 buah persegi yang berjejer dan memiliki jarak yang sama satu sama lain. Maka kita cukup membuat satu buah persegi kemudian menggunakan fitur ini untuk membentuk 4 buah sketsa lainnya, teman-teman. Contoh kotak ini. Kalian ingin membuat kotak yang sama dengan jumlah yang kalian inginkan. Pada saat kalian sudah membuat kotaknya, kalian klik linear pattern, kemudian klik kotak yang ingin kalian gandakan. Otomatis ada properties seperti ini, teman-teman.
Jadi saya jelaskan dulu fitur-fitur. Yang pertama ini ada yang namanya mengatur sumbu dan arah penggandaan atau untuk membalik arah penggandaan dapat diklik simbol tersebut. Jadi fungsinya ini untuk mengatur arahnya mau kemana teman-teman. Ini mau ke atas, ke kiri, ke bawah, atau ke kanan. Jadi untuk yang ini ya. Kemudian selanjutnya simbol angka ukuran ini itu untuk mengatur jarak entitas yang digandakan. Jadi untuk mengatur jaraknya, jarak dari sini ke sini itu mau berapa? Mau 30 mm kah? Jadi maksudnya antar jarak kotaknya teman-teman. Mau 30 mm, 20 mm terserah kalian. Kemudian yang ketiga yang ini itu mengatur jumlah entitas yang kita ingin digandakan. Contoh kalian ingin menggandakan 3. Klik 3 di sini. Otomatis akan seperti ini. Akan ada 3 kotak dengan ukuran yang sama. Kemudian mengatur sudut yang dibentuk antar entitas. Dia ingin mengatur sudutnya antar entitasnya, ini sudut dari sini ke sini, itu kita juga bisa lihat itu sudutnya berapa. Jadi biasanya sudah ditentukan sendiri agar tetap lurus dan jangan diubah. Kemudian terakhir ada entities to pattern. Jadi memilih entitas apa saja yang ingin digandakan. Udah klik kalian ingin menggandakan apa saja. Kalian sisa klik kotak yang ingin kalian gandakan, teman-teman. Akan tercopy sendiri. Gitu. Kemudian ada yang namanya circular pattern. Jadi circular pattern ini merupakan tools dalam SolidWorks yang berfungsi untuk membuat pola sirkular. Jadi ini mirip dengan linear pattern teman-teman, hanya berbeda arah duplikasinya. Jadi duplikasi ini berbentuk lingkaran. Jadi hasil dari pattern fitur ini adalah sketsa pattern dalam arah sirkular, teman-teman. Jadi cara penggunaannya sama seperti linear pattern, teman-teman. Hanya fitur-fiturnya yang berbeda di properties. Jadi pertama klik circular pattern. Kemudian di sini ada fitur-fitur kalian harus pahami dulu. Jadi yang pertama ini menentukan titik pusat penggandaan entitas. Jadi ini kalian klik terus klik titik pusat yang ingin kalian gandakan. Contohnya kalian ingin menggandakan lingkaran kecil ini. Klik titik pusatnya. Gitu. Setelah itu, ini yang kedua, mengatur arah sumbu X dari menggunakan entitas. Jadi kalian ingin mengatur arahnya berapa meter dari titik pusat, berapa milimeter. Contohnya ini kan 30 mm, jadi jarak ini ke sini itu 30 mm. Kemudian ada mengatur arah sumbu Y dari penggandaan entitas. Kemudian selanjutnya ada mengatur sudut yang dibentuk dari penggandaan entitas. Dan terakhir, belum ada mengatur radius yang dibentuk untuk penggandaan entitas. Dan yang terakhir ada entities to pattern, atau memilih entitas apa saja yang ingin kalian gandakan. Sama seperti tadi. Jadi yang pertama di sini di poin 1 ini adalah titik pusatnya. Dan yang terakhir entities to pattern, klik lingkaran yang ingin kalian gandakan, teman-teman. Nah, misalnya kalian ingin menggandakan ini, kalian klik. Nah, di sini kan ada simbol yang ini ya, teman-teman. Nah, kalian di sini klik, kalian ingin menggandakan berapa lingkaran, contoh 4. Nah, di sini akan ada 4, akan bertambah 3 lingkaran dengan jumlahnya itu 4. Kalian ingin menggandakan 6, akan bertambah 2, teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Baiklah teman-teman, mungkin itu materi yang sempat saya bawakan pada hari ini. Jadi saya ingin teman-teman bisa belajar sendiri tentang sketch-sketch yang ada di SolidWorks, di mana di bagian atas 2 ada sketch entities dan ada sketch tools, teman-teman. Jadi
kalian belajar mandiri, karena sketch adalah hal yang paling utama yang harus kalian lakukan sebelum membuat suatu 3D atau benda kerja 3D di SolidWorks. Seperti itu. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, di samping dengan pengetahuan dasar tentang sketch ini, kalian juga bisa menambah ilmu kalian dengan mendaftar free course di Dokter Mekanik, teman-teman. Jadi di sini ada free course di mana kalian bisa gratis mendaftarkan mendaftar course di Dokter Mekanik. Jadi saya akan perlihatkan. Jadi caranya itu pertama kalian buka link Dokter Mekanik Academy, teman-teman. Nah, setelah itu di sini di bagian paling atas akan ada web seperti ini, Dokter Mekanik ID atau Dokter Mekanik Academy. Kalian klik. Kemudian kalian login, teman-teman ya. Login. Kalau kalian tidak mempunyai akun, kalian daftar dan ikuti tata caranya. Setelah itu kalian masuk. Kalau membuat akun, kalian login. Nah, di sini ada course academy, teman-teman. Kalian klik course academy dan klik free course. Nah, jadi dengan kalian bergabung dengan kami, kalian bisa daftar course gratis di sini, teman-teman. Sini banyak sekali course gratis yang bisa kalian daftar. Untuk menunjang ilmu kalian tentang SolidWorks, mau itu SolidWorks atau AutoCAD, material teknik, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang mengerti, nanti bisa langsung ditanyakan kepada saya atau bisa lewat PC, tidak apa-apa, akan saya bantu jawab. Kemudian jika kalian tertarik, kalian bisa mendaftar di free course tadi, Dokter Mekanik Academy, dan di sana banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa kalian dapatkan. Dan juga jangan lupa di Instagram kami Dokter Mekanik, kalian bisa lihat di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kami tawarkan kepada teman-teman semua, di mana kami juga memberikan sertifikat ya teman-teman, pasti di pelatihan tersebut. Jika kalian tertarik, kalian bisa cek Instagram Dokter Mekanik, kalian lihat pelatihan apa saja yang ada dan pelatihan apa saja yang akan dilaksanakan. Jadi saya tawarkan kepada teman-teman semua, setelah kalian dari webinar ini, kalian bisa langsung ke Instagram Dokter Mekanik untuk melihat pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan. Dan pasti sesuai minat kalian sebagai seorang engineer, teman-teman. Tidak mungkin kami mengajarkan atau memberikan pelatihan di luar dari hal-hal yang berbau engineering. Ini khusus untuk engineering ya. Jadi di sana banyak sekali pelatihan yang kalian dapatkan, banyak ilmu yang bisa kalian temukan. Dan jangan lupa follow Instagramnya juga ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada webinar kali ini. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya teman-teman. Terima kasih.